warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya wa rasulah ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kita banyak kenikmatan, termasuk nikmat pagi ini kita bersua kembali dengan teman-teman kita, eh, mahasiswa tercinta. Tapi juga tambah bahagia karena bertemu dengan senior ya. Kalau saya ini nyebutnya senior, dengan senior eh, dari Nusa Muhammadiyah Purwokerto, khususon Bopo Eko. Ini yang pagi ini insya Allah akan mengisi sesi pertama dari kelas rekognisi ya. Suatu yang kemarin oleh Bu Kaprodi, ya ini saya mewakili Bu Kaprodi, disinggung semoga nanti bisa menjadi apa namanya suatu kegiatan yang rutin ya, semoga begitu. Tapi mungkin lebih dari itu juga menjadi pembuka jalan untuk kegiatan-kegiatan lainnya, ya termasuk mungkin penelitian, pengabdian pada masyarakat dan seterusnya dan seterusnya. Eh, Tidak lupa salawat salam kita berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, manusia yang paling keren. Semoga kita bisa terus mengikuti teladan beliau ya semaksimal mungkin ya, nafsi-nafsi. Oke, yang terhormat Bopo Eko Suroso, sebagai ini double ya posisinya sebagai kaprodi dari Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UMP, sekaligus yang nanti habis ini ya mengisi kelas rekognisi untuk mata kuliah metode pendidikan bahasa dan sastra. Sugeng Ijing Bopo. Sugeng Ijing, ya selamat pagi. Ya, juga kepada teman-teman mahasiswa semua MPB UMS yang saya cintai ya. Tadi sudah saya singgung di bagian awal dalam syukur kita, dalam syukur saya pada Allah Subhanahu wa taala mengenai kelas rekognisi ini ya. Jadi nanti Anda semua teman-teman mahasiswa akan mendapat curahan ilmu ya dari sesi pertama nanti itu nanti sesi yang terakhir nanti dengan Bapak Prof. Sukirno ya untuk pengkajian sastra ya. Ini oke, alhamdulillah ini sudah 80% hadir Bapak. Mungkin hanya 2 atau 3. Biasanya kalau pagi begini mungkin masih gulingan Bapak. Ya. Di mana-mana seperti itu. Ya kalau pagi begitu memang. Purwokerto juga sama seperti itu. Iya, soalnya kalau Sabtu kami memang juga ada sesi pagi ya. Kalau Jumat memang pada Jumatan ya. Sabtu itu kalau yang pagi man ya seperti itu ya, dimaklumi saja. Saya pikir begitu saja. Sekali lagi terima kasih pada pihak Nusa Muhammadiyah Purwokerto yang sudah melonggarkan waktu untuk ini kelas rekognisi. Semoga nanti bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya pikir langsung saja Bopo Eko untuk sakit berbagi ilmu pada kami semua. Mekaten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diponugroho ini yang telah memberikan pengantar untuk perkuliahan pagi hari ini. Ya, jadi mungkin ya perlu kami sampaikan biar mahasiswa ini mungkin tahu rekognisi ki opo to gitu. Rekognisi itu pertukaran mengajar dosen karena itu merupakan bagian dari penilaian dikti kepada beberapa perguruan tinggi. Jadi dosen-dosennya itu yang mengajar di perguruan tinggi lain. Dan mungkin mahasiswa ini perlu saya beritahu sedikit ya sejarah
bahwa sebenarnya UMS itu seniornya Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi saudara sekalian ini merupakan senior karena dulu sebelum menjadi UMS itu masih IKIP Muhammadiyah Surakarta. Ini saya baca sejarahnya ini mahasiswa biar sedikit tahu sejarah. Karena Pak Dipo kemarin juga menyinggung pimpinan kalau nggak tahu sejarah ambil keputusan so kacau itu ya. Betul itu ya. Itu ada jas merah itu ya. Jangan lupakan sejarah. Jadi dulu IKIP Muhammadiyah Surakarta mendirikan FIP ya di Purwokerto. Jadi FIP Universitas Muhammadiyah IKIP Muhammadiyah Surakarta. Oh maaf, sudah menjadi universitas ya itu saya agak lupa ya. Sudah menjadi universitas mendirikan FIP di Purwokerto. Nah FIP itu kemudian berkembang menjadi IKIP Muhammadiyah Purwokerto, terus berkembang lagi menjadi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi Universitas Muhammadiyah Surakarta itu ibaratnya orang tua Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi walaupun saudara mahasiswa itu usianya relatif lebih muda, tetap Anda itu senior saya karena Anda mengangsu kawruh di perguruan tinggi yang notabene yang membidani lahirnya Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Oke, untuk saya namanya tadi sudah sering disebut Pak Dipo, nama lengkap saya Kosuroso. Solo itu sering saya lewati kalau saya pulang ke Blora. Karena asli saya Blora, ibu kelahiran Blora, bapak saya Tuban. Oh, iya, iya, Masya Allah. Maka dari itu kadang-kala masih ada bahasa-bahasa kasarnya karena saya masih keturunan Jawa Timur, Tuban itu ya. Kalau Blora Iya. itu. Jadi ini Solo. Lah kemarin S3 saya juga di Solo itu di 11 Maret Solo itu S3-nya. Tapi S2-nya di Jawa Timur, di Malang. Iya, Universitas iya, iya. Malang. Itu udah sekalian jadi ya perlu saya sampaikan sekedar kenal saja ini bahwa saya itu dengan Solo itu bukan hanya akrab tapi sudah ya memang keluarga Solo. Bahkan dari sejarah keluarga saya, Mbah Buyut saya itu, Mbah Kasangal itu konon ceritanya nasih keluarga Keraton Solo. Masya Allah. Tapi sayangnya Mbah Buyut saya itu melepaskan diri dari Keraton Solo saat itu, ya, karena saat itu Solo kan bekerja sama dengan Belanda ceritanya gitu. Terus Mbah Buyut saya itu keluar dari keraton, terus jadi perampok. Dan yang dirampok orang-orang Belanda dan oh iya iya iya, nah, iya, iya. dan hasilnya diberikan kepada rakyat-rakyat sekitar Solo dan sekitarnya yang kekurangan yang miskin-miskin itu. Jadi kayak Sunan Kalijogo ketika masih muda, ketika masih Raden Mas Said kan bergelar ini Berandal Lokojoyo padahal dia anak Bupati Tuban. Jadi maka dari itu saya tuh agak mikir keturunan Mbah Buyut saya Kasan Ngali itu dari Solo tapi jadi perampok. Dari Tuban ada Raden Mas Said, putra Bupati Tuban, yang akhirnya menjadi Sunan Kalijogo juga pernah jadi perampok. Aduh, jangan-jangan saya itu punya jiwa perampok juga ini. Ya, tapi perampokan mereka kan rakyat kecil itu semoga saya yang baik, yang menurut saya, yang jelek tidak menurut saya, semoga itu seperti itu. Nah, itu kan seperti dulu Soekarno disebut sebagai teroris juga. Oh gitu, ya Pak, karena disebut sebagai teroris. Iya. Iya, karena mengacaukan keamanan grupnya Soekarno dulu ya. Iya. Ya, tapi masa lalu nggak bisa di tim X sih ya. Udah kita jealous. Nggak bisa tim X. Baik, dan sekalian, ini saya sesuai dengan yang direncanakan antara Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta, bahwa pagi hari ini saya akan menyampaikan materi penelitian bahasa dan sastra. Penelitian bahasa dan sastra. Oke, akan saya coba apa toh penelitian bahasa dan sastra. Ini sebenarnya materi untuk 3 kali pertemuan, sudah sekali. 26, 27,
28. Itu. Tapi ini mau dirangkum jadi satu kali pertemuan, semoga nanti bisa merangkum 3 materi untuk 3 kali pertemuan itu. Nanti kalau nggak selesai waktunya ya materinya saya kirimkan. Nanti lewat Pak Dipo nanti saya kirimkan. Oke, ini saya share dulu PPT saya. Saya nggak expect kalau ini tuh luring gitu kan, jadi enggak. Oke, udah sekalian, apakah PowerPoint atau slide ini tampak di slide? Sudah terlihat jelas, Pak. Oke. Baik, ini jadi materi pagi hari ini adalah penelitian bahasa dan sastra. Nah, ini harus kita pahami dulu dari sekalian di awal perkuliahan, mengapa kita itu harus meneliti. Gitu ya. Mengapa seseorang itu harus meneliti. Termasuk nanti sudah sekalian, ketika akan lulus nanti harus meneliti dalam laporan yang disebut tesis, kemarin S1 juga sudah meneliti yang laporan disebut skripsi. Jadi penelitian itu dilaksanakan karena apa? Ini secara umum dulu. Pada umumnya ada anggapan bahwa mahasiswa itu meneliti sesuatu karena sesuatu itu hebat. Gitu. Kemudian karena sesuatu itu belum pernah diteliti. Nah, kalau dibantah lagi, kalau ditanya dari mana tahu bahwa itu belum pernah diteliti? Nah, apakah sudah ngecek laporan penelitian seluruh dunia? Itu ya. Itu kan akan ke sana nanti. Itu yang dari internet, tidak ada penelitian yang sama dengan seperti yang saya lakukan. Itu kebetulan yang terpublish lewat internet. Kalau yang tidak terpublish lewat internet, siapa tahu ada yang meneliti. Ada yang meneliti. Jadi kalau sesuatu itu hebat atau sesuatu itu, kalau satu hebat, kalau yang tidak hebat, apakah tidak boleh diteliti? Gitu. Jadi penelitian itu dilaksanakan bukan karena sesuatu itu hebat, bukan karena sesuatu itu jelek, bukan karena belum pernah diteliti, gitu. Tapi karena ada peristiwa yang memunculkan fenomena. Ada peristiwa yang memunculkan fenomena. Nah, ini saya buat analogi seperti ini. Misalnya, saudara sekalian itu mungkin udah keluarga ya, ada keluarga atau mungkin masih bujang. Ini rata-rata masih bujang atau keluarga ini ya? Kelihatan wajahnya kan masih bujang-bujang semua. Oke. Misalnya Anda punya pasangan, untuk yang putri pasangan laki-laki ya, yang laki putri. Suatu saat ketika Anda jalan-jalan di Mall Solo, Anda melihat pasangan Anda itu bersama orang lain. Kalau misalnya seorang wanita, berarti pasangan Anda laki-laki, suami Anda itu suatu saat ketahuan di mall bersama wanita lain. Wah, ini ada fenomena otomatis dan wanita itu tidak Anda kenal. Nah, otomatis Anda itu akan bertanya-tanya, loh, kok itu bersama wanita lain yang tidak saya kenal? Dan suami saya tidak izin kemana tadi. Itu fenomena. Terus pada kesempatan berbeda, hari yang berbeda, melihat suami Anda atau pacar Anda itu. Ini kalau saya ngomong pacaran itu secara Islam itu bisa diskusi panjang, haram apa halal. Pada umumnya mengatakan haram. Kalau saya itu tinggal lihat pacarannya bagaimana. Kalau pacarannya hanya 5 menit, setelah 5 menit langsung dilamar dan ijab menjadi suami istri, ya nggak masalah. Dan ketika 5 menit itu didampingi bapak ibu di ruang tamu, ya nggak masalah. Nah, tadi saya lanjutkan. Pada hari yang berbeda melihat pasangan Anda, suami Anda itu berada pada tempat yang berbeda pula dan bersama wanita yang sama yang kemarin.
Nah, ini ada peristiwa ketika di mall, ketika di keraton, ketika di Jogja mungkin melihat fenomena yang sama. Akhirnya muncullah tanda tanya, muncullah asumsi atau hipotesis, jangan-jangan itu teman gelap atau yang lain. Nah, itu hipotesis. Nah, kemudian dari asumsi atau hipotesis itu, Anda akhirnya meneliti, melakukan penelitian. Dengan cara apa? Pertama, interview, ditanya, Mas atau Pak atau ya, kemarin saya lihat Mas bersama wanita ini siapa? Ditanya, itu interview. Nah, suatu saat interview nggak cukup, observasi. Ya, suatu saat suami Anda pamit pergi mau ke kantor, diam-diam Anda membuntuti dari belakang. Wah, ini observasi. Nah, itu penelitian. Jadi penelitian itu adalah Anda meneliti tadi karena Anda melihat peristiwa dan fenomena. Dan itu yang kedua adanya gap atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kalau nggak ada gap ya jangan diteliti buat apa. Misalnya gini, harusnya pasangan tadi itu suami atau ya suami Anda atau pacar Anda tadi itu tidak bersama wanita lain di sini harusnya. Tapi kok kenyataannya bersama wanita lain. Nah, itu gap. Harapannya tidak bersama wanita lain, tapi kenyataannya bersama wanita. Itu ada gap. Nah, gap itu kemudian nanti akan memunculkan asumsi, jangan-jangan, dan itu nanti munculkan asumsi atau hipotesis. Nah, untuk membuktikan asumsi atau hipotesis itu perlu pembuktian apakah dugaan kita tentang pasangan kita itu betul atau salah. Jangan-jangan hanya dugaan, maka nggak boleh asumsi itu diperkuat sebagai sebuah kebenaran, nggak boleh, harus dibuktikan dulu dengan. Nah, disitulah pentingnya penelitian, karena kita melihat peristiwa dan fenomena yang memunculkan gap, itu akhirnya kita mempunyai asumsi, dan untuk membuktikan kebenaran asumsi itu dilakukanlah penelitian. Betul ya. Nah, ini penelitian itu berdasarkan jenisnya, berdasarkan tujuan itu ya. Ada macam-macam ini ya. Nah, penelitian murni ini awal perkuliahan ini ya. Mungkin sudah murni itu hanya mengembangkan teori, terapan itu untuk mengevaluasi itu ya, bertujuan menguji dan mengevaluasi. Eksploratif itu berarti untuk mencari sebab-sebab terjadinya suatu. Penelitian developmental itu untuk penelitian yang mengembangkan ya, mengembangkan teori agar mengembangkan sesuatu agar lebih baik. Penelitian verifikatif untuk mengecek kebenaran hasil penelitian terdahulu. Ini berdasarkan tujuannya. Nah, kemudian ada juga berdasarkan pendekatan. Ada ex post facto, ada eksperimen, naturalistik, yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alami, policy research, action research, nah ini banyak. Ini penelitian evaluasi, sejarah, dan seterusnya. Nanti tidak perlu saya bahas secara detail ya, karena ini di awal perkuliahan, dan nanti penelitian kita nanti akan termasuk mana, pada umumnya ya hanya variabel ex post facto, kalau nggak ex post facto ya eksperimen itu. Kemudian ada yang berdasarkan tingkat eksplanasinya, yaitu ada penelitian asosiatif, penelitian deskriptif, penelitian komparatif. Asosiatif itu penelitian yang bertujuan untuk menemukan hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Jadi korelasi biasanya. Penelitian kuantitatif. Nanti ada berikutnya, nanti berdasarkan data itu ada kualitatif dan kuantitatif. Ini ada penelitian asosiatif untuk menemukan hubungan. Kemudian ada penelitian deskriptif, penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, penelitian komparatif yaitu untuk bersifat membandingkan. Nah, ini jenis penelitian dengan data, penelitian kuantitatif, ada penelitian kualitatif.
ada korelasi yang kuantitatif itu penelitian yang mengumpulkan data berupa angka atau data kuantitatif. Oke, saya ingin komunikasi dengan saudara sekalian. Coba, ini namanya Mbak Yulia. Mbak Yulia bisa mendengar suara saya, Mbak Yulia? Bisa, Pak. Ya, kemarin S1 skripsinya kuantitatif atau kualitatif? Judulnya apa? Masih ingat enggak? Kualitatif, Pak. Kualitatif. Masih ingat judulnya? Lupa ya? Sebentar, Pak. Udah nggak apa-apanya. Untuk tesis rencana kuantitatif atau kualitatif untuk tesis nanti? Kualitatif lagi, Pak. Kualitatif lagi. Oke, sekarang Mas Abdurrahim. Coba, masih ingat skripsi S1 judulnya apa? Mas Abdurrahim bisa mendengar suara saya? Abdurrahim? Nggak mendengar suara saya, Pak ya, Mas Abdurrahim? Oh, dengar. Kualitatif, Pak, tapi Ya, beda Mas. ya. Karena S1 saya prodi bukan pendidikan bahasa Indonesia ya. Kayak Ya, produk apa, Pak? judul saya ketika S1 itu terkait riba ya. Terkait apa? Riba, riba. Oh, riba. Ya, ya. Riba. Oh, liba. Apa itu Karena liba? beda fakultas ya. Oh, dulu dari jurusan apa S1-nya? Iya, S1-nya jurusan apa? riba halal haram gitu. Riba. Bukan Apa liba? bukan riba. Deskriptif. Apa kuantitatif? Kualitatif. Kualitatif. Iya. Oke, itu sekedar mengingatkan penelitian-penelitian yang sudah saya lakukan. Ya. Oke, ada korelasi yang kuantitatif berdasarkan data, ada kuantitatif, ada kualitatif. Nah, ini saya akan mencoba memberikan contoh penelitian bagaimana kita membuat penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jadi, untuk alasan mengapa kita meneliti itu terdapat pada latar belakang masalah. Gitu. Jadi kalau nanti ditanya mengapa Anda tertarik pada topik itu jawabnya ya jangan karena topik itu belum ada yang meneliti. Nah, kalau belum ada yang meneliti ya nanti banyak yang belum diteliti. Kenapa Anda meneliti kalau ada 100 topik yang belum diteliti, kenapa penelitian Anda jatuh pada topik yang satu ini, tidak yang 99 yang lain? Oke, ini saya berikan contoh. Kalau kualitatif rata-rata sudah pada mengerti ya, tapi nggak apa-apa, nanti akan saya bahas. Karena ini waktunya sampai pukul 9. Nanti. Rata-rata pada kelemahan penelitian kita itu di latar belakang, karena itu belum mencerminkan mengapa kita tertarik pada topik itu. Oke. Nah, ini yang saya tampilkan, karena rata-rata sudah pada tahu kualitatif, ini yang saya tampilkan yang kuantitatif dulu. Yang kuantitatif dulu. Ini penelitian saya lakukan tahun 2010 ini ya. Saat itu saya tertarik dengan psikolinguistik. Itu jadi S1 saya itu skripsi saya itu ya tentang psikolinguistik. Apakah ada hubungan antara psikologi dengan linguistik? Nah, ketika S1 itu saya meneliti kuantitatif, datanya kuantitatif, korelasi kemampuan berpikir dan produk sintaksis ragam tulis formal pada siswa SMA Muhammadiyah Sewon Bantul, Yogyakarta.
Dulu S1 saya di IKIP Muhammadiyah Yogyakarta, sekarang UAD. S2 saya di Untas Negeri Malang, Jawa Timur sana. Ternyata memang ada hubungan, semakin tinggi kecerdasan seorang itu, siswa saya saat itu, ternyata semakin banyak kalimat-kalimat yang gramatikal. Kalimatnya yang gramatikal. Itu S1. Nah, ketika S2 di Tas Negeri Malang, saya masih belum terima terhadap hasil S1 itu. Maka saya korelasikan lagi kemampuan berpikir dan kemampuan berbicara argumentatif. Tampak di monitor sekalian ini, slide saya ini. Halo, Mbak Winda, bisa melihat monitor saya ini? Bisa kelihatan Pak. slide? Bisa, Pak. Oke, oke. Nah, ketika S2 itu saya meneliti korelasi antara kemampuan berpikir dan kemampuan berbicara argumentatif dalam ujian lisan mahasiswa. Mengapa saya tertarik pada ini? Mengapa saya tertarik pada korelasi kemampuan berpikir dan berbicara argumentatif? Nah, berdasarkan hasil penelitian Abdul Dayi 99, Sujarwanto 2001, dan penelitian saya tahun 2000, itu hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa para mahasiswa banyak yang kurang terampil berbicara pada situasi yang formal. Kalau situasi non formal, cerewetnya luar biasa. Tapi kalau bicara situasi formal, sering belepotan bahasanya. Terlebih untuk berbicara argumentatif. Ini hasil penelitian 3 orang ini, Abdullahi, Sujarwanto, dan saya. Nah, kekurangan mahasiswa dalam berbicara secara formal dan argumentatif tersebut tampaknya juga dialami oleh para mahasiswa program studi Bahasa Indonesia atas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi penelitian tadi ini saya lakukan ini di prodi saya sendiri, PBSI, FKIP, atas Muhammadiyah Purwokerto tahun 2010 saya beri. Nah, gejala kekurangmampuan mahasiswa dalam berbicara argumentatif itu terlihat pada waktu para mahasiswa mengadakan komunikasi resmi maupun pada waktu menjawab pertanyaan-pertanyaan dosen. Jawaban mahasiswa itu sering tidak tertuju pada pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak didukung dengan argumentasi yang baik. Jadi kalau bahasa kasarnya itu banyak mahasiswa itu yang menjawabnya asbun, asal bunyi. Itu fenomena yang saya temukan di prodi saya di Purwokerto pada tahun 2010. Gitu ya. Kalau di perguruan tinggi lain, saya pada waktu mengajar melihat fenomena itu. Harusnya mahasiswa itu tidak seperti itu harusnya. Tapi kok seperti ini, mahasiswa saya seperti ini. Nah itu gap. Ada gap. Gap itu kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Ini kok encer memang. Gitu ya, ada antara kesenjangan antara harapan. Harusnya mahasiswa itu tidak belepotan kalau bicara secara formal. Tapi ini kok masih belepotan. Kenapa seperti ini? Dalam menanggapi permasalahan tersebut, kebanyakan tenaga pengajar dan proses pembelajaran yang dipersalahkan. Jadi gurunya yang salah. Itu atau proses pembelajaran yang hilang. Jadi kualitas guru dianggap tidak baik, proses pembelajaran tidak baik. Nanti kalau di teksnya itu ada, ini karena di PowerPoint tidak saya tampilkan semua. Nanti di teksnya itu ada. Nah, kemudian penelitian ini hendak melihat kekurangmampuan para mahasiswa dalam berbicara ragam formal itu dari segi kemampuan berpikirnya, agar proses pengajaran serta tenaga pengajar tidak selalu disalahkan dalam menanggapi permasalahan tersebut.
Jadi kalau ditanya misalnya oleh siapapun, kita harus siap, bukan hanya pada uji. Mengapa saya tertarik korelasi antara kemampuan berpikir dan kemampuan bicara argumentatif? Pertama, berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan bicara argumentatif mahasiswa itu rendah. Kedua, rendahnya kemampuan bicara argumentatif itu juga dialami oleh mahasiswa saya temukan ketika saya mengajar mereka. Nah, dari rendahnya kemampuan berbicara argumentatif itu menyebabkan ada beberapa pendapat yang selalu menyalahkan guru dan proses pembelajaran. Nah, akhirnya dari fenomena itu saya punya asumsi, apakah jangan-jangan ada faktor lain yang menyebabkan mengapa seorang mahasiswa itu mempunyai kemampuan berbicara argumentatif yang rendah. Harapannya semoga nanti proses pengajaran dan tenaga pengajar tidak selalu dipersalahkan. Nah, kemudian muncullah masalah. Nah, secara umum masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah korelasi antara kemampuan berpikir dan kemampuan berbicara argumentatif dalam ujian lisan mahasiswa prodi PBSI. Kenapa diambil ujian lisan? Sebab ini lebih spontan yang mencerminkan kemampuan mahasiswa yang untuk berbicara argumentatif. Tidak pakai rekayasa, tidak bisa latihan karena menjawab pertanyaan dosen. Ujian lisan. Oke, permasalahannya seperti itu. Nah, secara khusus itu yaitu bagaimana kemampuan berpikirnya, bagaimana kemampuan bicara argumentatifnya, terus bagaimana korelasinya. Ini. Nah, untuk kemampuan berpikir ini nanti arahnya memang saya menggunakan tenaga biro jasa psikologi untuk mengukur IQ para mahasiswa. Kalau kemampuan bicara argumentatif, nanti saya ukur sendiri, saya tes sendiri, dibantu dengan 2 teman dosen yang lain. Untuk apa? Untuk meminimalisasi subjektivitas saya. Gitu ya. Nah, untuk kemampuan bicara argumentatif ini ada 4 poin. Yang pertama, bagaimana dia membuat opini. Oh, membuat opini pinter. Gitu. Kemudian bagaimana menyusun bukti-buktinya. Nah, ini agak lemah. Nanti hasil sebulan penelitian kami seperti itu. Bagaimana melakukan penalaran. Nah, itu juga agak lemah. Gitu. Penalaran agak lebih baik daripada hasilnya belakang. Bagaimana kemampuan untuk meyakinkan. Jadi seorang dikatakan mampu berargumentasi itu jika seseorang itu satu, dia mampu beropini, mampu berpendapat. Kemudian yang kedua, dia mampu menyusun bukti untuk mendukung pendapatnya itu. Yang ketiga, dia bisa menalarkan bagaimana hubungan bukti-bukti itu dengan pendapatnya. Gitu. Sebagai contoh sederhana begini, ada seseorang yang berpendapat bahwa bumi itu datar. Wah, ini agak kontroversi. Dia mengumpulkan bukti pusat dunia, pusat bumi ini adalah Ka'bah, Mekah. Kalau bumi itu bulat, Ka'bah itu posisinya ada di dalam bumi, karena pusatnya mesti di dalam. Karena pusat dunia itu di luar, maka bumi itu bukan bulat tetapi datar. Nah, itu pendapat aja. Anda yakin boleh, tidak juga nggak apa-apa. Nah, itu artinya dia mencoba menalarkan, menyusun bukti, dan kemudian melakukan penalaran antara statement yang dia buat, bahwa bumi itu datar, dan kenyataan itu. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana meyakinkan, mempengaruhi orang lain pada ujian lisan itu, bagaimana dia meyakinkan. Nah, masalah yang ketiga, bagaimana korelasi antara keduanya. Itu sudah sekalian. Nah, secara umum penelitian ini bertujuan mengkaji korelasi antara ini sama tadi. Secara khusus sama
berpikir, kemampuan masyarakat untuk menyusun bukti, penalaran, dan meyakinkan. Itu sama dengan tadi. Manfaat penelitian ini saya lewati aja, ini manfaat teoritis, nanti merupakan upaya pengembangan disiplin ilmu, nanti saya lewati aja, ini bisa dipelajari sendiri. Nah, kemudian berikutnya nanti setelah manfaat ini, kerangka berpikir. Nah, ini bedanya penelitian kualitatif sama kuantitatif. Kalau kualitatif tidak perlu ada hipotesis. Gitu ya. Dan sehingga tidak perlu kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu digunakan sebagai jembatan untuk merumuskan hipotesis. Karena ini kuantitatif. Nah, hipotesisnya bagaimana? Ada teori Broca. Berpikir mempengaruhi bahasa. Luka atau sakit pada otak bagian depan, belahan kiri mengakibatkan artikulasi yang kurang terang, bunyi jari yang kurang baik, kalimat-kalimat yang tidak gramatikal. Teori Broca. Ini seorang sarjana dari Prancis kalau nggak salah ini, Broca. Ada Wernicke, ada Broca. Kemudian di kalangan ahli neurologi, penyakit yang demikian itu disebut Broca's apasia atau lupa bahasa Broca. Jadi orang yang sakit pada otak bagian kiri, belahan kiri mengakibatkan artikulasi kalimat yang tidak gramatikal dan ketidaklancaran dalam berbicara. Kemudian ada penderita penyakit ini dia masih mampu mengungkapkan kalimat-kalimat mana walaupun penyampaiannya penuh keraguan. Jadi orang yang dalam berbicara selalu ragu-ragu itu mungkin tebakan sementara adalah itu kemampuan bahasanya kurang. Tapi kalau sudah dilatih bahasa berkali-kali tetap kalau bicara selalu ragu, jangan-jangan ada luka atau sakit pada otak bagian depan yang kiri. Kalau belahan otak depan bagian kanan, dalam teori Broca ini, itu menyebabkan gangguan emosional. Gangguan emosional itu misalnya perasaan orang terlalu mudah bersedih. Jadi kalau sudah sekalian ada masalah kok terus kemudian sedih banget dipikirkan itu perlu waspada. Jangan-jangan otak kiri bagian depan luka itu. Terus kemudian kalau ngomong itu tidak berpikir, tidak mampu memikirkan apakah kalimat-kalimatnya itu menyinggung perasaan orang lain atau tidak. Gitu ya. Jadi contoh sederhana seperti ini. Ada si A suatu saat masuk kuliah dengan menggunakan baju baru berwarna merah. Si B tiba-tiba ngomong, baju kamu baru ya? Iya, kemarin saya juga mau dibelikan baju baru oleh ayah saya, tapi saya nggak mau sebab warnanya merah dan warna merah itu katrok menurut saya. Dia mungkin jujur ya mengatakan memang kemarin mau dibelikan baju warna merah oleh ayahnya. Tapi dia tidak tahu bahwa dia dengan mengatakan tidak mau karena warna merah katrok itu menyakiti hati si A. Dia nggak mampu berpikir apakah kalimatnya menyakiti orang yang tidak mampu berpikir dia kesana. Karena apa? Otak kiri bagian kanan, otak depan bagian kanan itu mengalami luka, gitu ya. Nah sehingga kalau Anda itu dihina oleh orang lain, itu tenang aja. Orang lain yang menghina itu berarti ada kemungkinan otak depan bagian kanan luka. Dia tidak mampu memikirkan apa kalimat-kalimatnya itu menyinggung perasaan orang lain itu tidak mampu. Itu hipotesis dari Broca. Kemudian ada Sapir-Whorf. Sapir-Whorf juga sama, tiap budaya akan menafsirkan dunia dengan cara yang berbeda dan perbedaan itu akan terjadi dalam bahasa. Selanjutnya dengan bahasa, seseorang akan berpikir untuk menjelaskan perbedaan. Teori determinisme Sapir-Whorf mengatakan bahasa itu akan membentuk kerangka berpikir. Gitu. Bahasa mempengaruhi berpikir ini. Memang mungkin aja ke sana. Ini teori-teori, nanti penjelasannya panjang dalam psikolinguistik. Teori Humboldt. Nah, teori berpikir membentuk bahasa dan bahasa membentuk berpikir. Bisa berbulak-balik gitu. Tapi awalnya berpikir membentuk bahasa.
Teori Langaker, pikiran itu dikondisikan oleh kategori-kategori linguistik dan seterusnya, sehingga kata yang semuanya itu akan dikodekan dalam wujud konsep kata yang tersedia. Nah, dari berbagai teori tersebut dapat disusun hipotesis. Hipotesisnya apa? Karena tadi selalu mengatakan ada hubungan, maka hipotesisnya ada korelasi yang signifikan itu terpercaya, antara kemampuan berpikir seorang dengan kemampuan berbicara argumentatif. Ini ya. Nah, metode penelitian. Metode penelitian ini yang menentukan apakah sebuah penelitian itu layak dipercaya atau tidak. Pada umumnya kita itu terlalu percaya kalau sudah disebut hasil riset itu seakan-akan itu merupakan kebenaran mutlak seperti kebenaran Al-Qur'an. Wah, itu bahaya. Coba kalau sekarang saya mengatakan seperti itu, ya sekalian. Berdasarkan hasil penelitian, laki-laki di daerah A itu termasuk laki-laki yang setia pada pasangan. Nah, terus kemudian metodenya gimana? Metode penelitiannya pakai interview. Jadi para suami di daerah A itu diinterview satu-satu. Sampai sini masih oke. Bagaimana cara menginterviewnya? Mereka ketika diinterview, mereka didampingi oleh istri dan mertua masing-masing. Nah, gimana? Apakah dengan metode penelitian seperti itu Anda terus yakin bahwa penelitian yang dilakukan itu merupakan kebenaran mutlak? Jadi metode penelitian itu merupakan harus kita tahu untuk mengetahui apakah sebuah penelitian itu patut dipercaya atau tidak. Seperti pernah disinyalir kota Yogyakarta itu kota kumpul kebo. Gitu. Itu pernah saya saya pelajari, ternyata itu perbuatan mahasiswa iseng menyebar angket. Menyebar angket ke beberapa teman kos, dan kebetulan yang diberi angket itu memang dia lebih, misalnya disebar pada 5 atau enggak sampai 10 orang, dan sebagian besar melakukan kumpul kebo. Itu diomongkan kemana-mana, hasil riset disimpulkan. Padahal apakah itu mewakili penduduk kota Jogja atau tidak kan? Secara metodologis itu kan belum benar. Masa penduduk Jogja hanya diwakili kurang dari 10 orang? Enggak mungkin. Gitu. Nah, ini metode penelitian ini perlu diperhatikan supaya nanti kita itu tidak terjebak bahwa hasil riset itu merupakan kebenaran mutlak seperti dalam Al-Qur'an. Gitu ya. Tetap harus kita pelajari. Nah, populasi penelitian ini berjumlah 44 mahasiswa. Jadi mahasiswa 44. Karena ini jumlahnya hanya 44, kurang dari 100, seluruh populasi diteliti. Instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir atau variabel X adalah tes inteligensi. Nah, instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan berbicara argumentatif adalah lembar pengamatan yang berupa instrumen penilaian kemampuan berbicara argumentatif. Itu saya buat sendiri dengan dikomunikasikan tim ahli, dan kemudian nanti variabel Y-nya ini itu digunakan 3 pengamat. Jadi yang mengamati kemampuan berbicara argumentatif itu bukan hanya saya sendiri, tapi dibantu 2 dosen yang lain. Itu untuk apa? Untuk meminimalisasi subjektivitas diri saya. Ya, ini untuk menghindari subjektivitas yang tinggi, peneliti meminta 2 teman dosen yang telah bergelar magister untuk melakukan pengamatan secara langsung. Saat itu saya ini untuk tesis, dan yang membantu saya itu teman dosen yang mereka sudah senior, sudah bergelar magister, itu, dan saya lagi S2 berarti belum bergelar magister. Situasi yang dipilih adalah situasi ujian lisan, sebab situasi ini lebih bersifat normal dan spontan.
Teknik pengambilan data, kemampuan berpikir. Data yang berupa kemampuan berpikir diperoleh dengan cara melaksanakan tes inteligensi yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Jasa Konsultasi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Karena mereka sudah biasa menangani tes IQ, ya harapannya validitas dan reliabilitas instrumennya sudah terjaga karena di ahlinya. Agar natural dan ada kesungguhan dalam mengerjakan tes inteligensi diumumkan pada para mahasiswa jauh hari sebelumnya bahwa tes ini akan dijadikan sebagai bahan penentuan nilai akhir. Pada umumnya siswa atau mahasiswa itu kalau melakukan sesuatu harapannya nilai. Kalau suatu tidak ada hubungannya dengan nilai akhir semester, biasanya mengerjakannya juga nggak sungguh-sungguh. Biasanya seperti itu. Tapi kalau diumumkan akan ada pengaruhnya, mereka harapannya nanti akan sungguh-sungguh dalam mengerjakan. Hasil tes inteligensi itu setelah digunakan sebagai variabel X. Pengambilan data kemampuan berbicara. Mahasiswa diberi tugas membuat makalah yang berkaitan dengan materi perkuliahan. Saat itu mata kuliah pragmatik. Jadi di awal-awal sudah di tengah semester membuat makalah. Nah, kemudian sampaikan jauh sebelumnya makalah yang dibuat itu nanti akan diujikan secara lisan. Jadi harapannya mereka sudah mempelajari makalah itu dan nanti mereka bisa mempertanggungjawabkan apa yang dipelajari itu pada ujian lisan. Makalah dikumpulkan terlebih dahulu 1 minggu sebelum diadakan ujian. Hal ini dilakukan agar ada kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari hal-hal yang sekiranya perlu ditanyakan pada waktu ujian lisan. Oke, peneliti mempersiapkan instrumen penilaian kemampuan bicara argumentatif yang digunakan oleh peneliti. Melakukan pengujian secara lisan terhadap mahasiswa. Jadi saya bertanya kepada mahasiswa, kemudian saya menilai berdasarkan instrumen tadi, dan 2 dosen lagi juga menilai. Mereka mengamati, mendengarkan omongan saya, dan bagaimana jawaban mahasiswa. Ini dosen melakukan pengamatan. Peneliti bersama 2 pengamat lain memperhatikan setiap jawaban mahasiswa. Ya, skor yang diberikan mulai 1 sampai dengan 5. Jelas dalam metode disebutkan. Skor jawaban mahasiswa untuk tiap butir pengamatan dijumlahkan. Penjumlahan dari pengamatan oleh pengamat tersebut dijadikan sebagai variabel Y. Jadi nilai saya, nilai 2 teman lain dijumlahkan, itu yang jadi variabel. Semua perilaku dan pembicaraan mahasiswa pada ujian lisan direkam kamera video. Jadi saat itu belum ada Android, sehingga saya pakai kamera video biasa untuk merekam dialog saya dengan mahasiswa yang ujian lisan. Teknik analisis data kemampuan berpikir dianalisis secara deskriptif. Data kemampuan berbicara yang terdiri dari membuat opini, menyusun bukti, melakukan penalaran, dan meyakinkan. Dianalisis secara deskriptif pula. Jadi ini pertama dideskripsikan dua-duanya, baik X maupun Y. Kemudian dicari korelasinya dengan menggunakan program SPSS Pro Windows dengan sebelumnya dilakukan penguji peserta analisis. Jadi sebelum diuji korelasinya, data itu harus representatif. Jadi ada pengujian kerepresentatifan data. Datanya harus linear. Kemudian harus normal, distribusinya harus normal. Kurvanya itu kalau dibuat kurva harus normal, bentuk melengkung. Seperti ini. Nah, ini. Kemudian untuk mengetahui kemungkinan yang tidak dapat didekati oleh analisis statistik, dilakukan analisis mixing. Analisis mixing itu analisis yang dilakukan oleh orang di luar jurusan bahasa Indonesia. Jadi mereka tak minta untuk mengamati rekaman video saya ketika bertanya kepada mahasiswa dan bagaimana mahasiswa menjawab pertanyaan saya, itu nanti mereka memberikan komentar terhadap itu.
dikemukakan pendapat mitra tutur terhadap argumen yang oleh tutur. Ini kalau yang di luar bahasa Indonesia, saya ambil namanya Pak Amir SEMSI ini. Di luar bahasa Indonesia. Mitra itu seperti diminta untuk kembali, tadi sudah saya sampaikan, berpendapat tentang argumentasi penutur, apakah dirinya selaku mitra tutur yakin atau terpengaruh terhadap argumen penutur atau tidak. Jadi Pak Amir tadi ini apakah terpengaruh oleh omongan mahasiswa ketika mencoba meyakinkan saya dalam menjawab pertanyaan saya atau tidak. Pak Amir terpengaruh atau tidak. Nah, hasil penelitian dan analisis data, kemampuan berpikir mahasiswa 65,91. Pada ujian lisan adalah 90. Angka ini berarti bahwa kemampuan berpikir para mahasiswa di bawah normal. Nah, itu ya. Kemampuan berbicara argumentatif mendapat nilai 6,05. Angka ini mempunyai arti bahwa kemampuan berbicara argumentatif para mahasiswa terkategori cukup. Kemampuan membuat opini 6,52. Kemampuan menyusun bukti 5,76. Ini nilainya sudah pengolahan itu ya. Kemampuan penalaran 6,15. Meyakinkan 5,78. Mahasiswa pada ujian lisan memiliki koefisien korelasi 0,91 dalam derajat sini. Hal ini berarti terdapat korelasi yang signifikan. Jadi ini mendekati 1. Jadi setelah diuji pakai SPSS, itu hasilnya 0,961. Dalam derajat signifikasi 0,01. Artinya derajat keterpercayaannya itu 99%. Kemungkinan salah itu hanya 0,01%. Maka pada derajat 0,01 diperoleh hasil perhitungan 0,961, terdapat korelasi yang signifikan antara kemampuan berpikir dan kemampuan bicara argumentatif. Setiap kemampuan berpikir senantiasa diikuti kenaikan kemampuan bicara argumentatif. Jadi begini, ketika mahasiswa itu IQ-nya misalnya 85, skor kemampuan atau nilai kemampuan bicara argumentatifnya katakanlah 70. Nah, ketika mahasiswa itu kemampuan berpikirnya itu 86, maka kemampuan bicara argumentatifnya nilainya juga naik. Misalnya 73 gitu. Nanti ke 87 itu ya naik lagi kemampuan bicara argumentatif. Jadi semakin tinggi kemampuan berpikirnya, semakin tinggi kemampuan bicara argumentatifnya. Semakin rendah IQ-nya, semakin rendah pula kemampuan bicara argumentatif. Nah, korelasi tersebut memiliki taraf kompetensi 99%, karena ini 0,01%, artinya kemungkinan salah hanya 0,1%. Nah, ini analisis itu sederhana. Oke, sampai sini barangkali ada pertanyaan. Silahkan kalau ada pertanyaan nanti untuk berikutnya. Ini saya tampilkan yang kuantitatif. Nanti masih ada waktu, insya Allah nanti saya tampilkan yang kualitatif. Jadi tadi yang perlu saya sampaikan, kenapa saya tertarik masalah korelasi ini, itu sebab hasil penelitian dan kemudian saya temukan fakta, fenomena pada prodi saya. Akhirnya saya punya asumsi, jangan-jangan ini ada faktor lain yang melatar belakang. Bukan hanya gurunya yang jelek, dan bukan hanya proses pembelajaran yang jelek, tapi mungkin ada faktor lain, yaitu ternyata betul ada kemampuan berpikir yang rendah. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, Bapak sekalian. Ada pertanyaan? Langsung menyaut saja atau menunjukkan tangan. Nah, dengan seperti ini akhirnya saya benar-benar bisa membuktikan bahwa psikologi dan linguistik itu benar-benar terkait. Bahkan,
berarti psikolinguistik itu benar adanya. Ini penelitian saya itu penelitian menguji sesuatu yang sudah ada. Benar apa enggak? Ternyata betul. Ada korelasi yang signifikan. Nah, ketika S1 juga sama. Ketika S1, hubungan antara kemampuan berpikir dengan produk sintaksis ragam tulis formal. Produk sintaksis itu ya kalimat yang dihasilkan. Kenapa saya katakan sintaksis? Sebab yang saya kaji itu bukan hanya kalimat, tapi ada frase, ada klausa, ada kalimat. Maka saya katakan sintaksis yang diproduk atau yang dihasilkan oleh siswa itu, dan produk sintaksis apa yang ragam formal. Nah, ragam formal saya ambil dari mana? Dari karya tulis mahasiswa. Karya tulis yang ilmiah. Itu misalnya laporan di akhir studi kelas 3 SMA itu kan ada laporan study tour itu bisa. Terus kemudian saya ambil dari mereka tak minta untuk membuat karangan deskriptif, karangan eksposisi atau karangan argumentatif. Nah, oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Saya izin Jadi bertanya, dari Pak. Oke, silakan. Oke, perkenalkan saya Pramudia Asya. Oke. Ini ya. Itu 2 perangkat mungkin, Mbak Pramudia itu ya. Satu di volumenya dikecilkan, pol. Anda menggunakan handphone sama laptop gitu. Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Pramudia Asya. Oke. Izin bertanya untuk tadi kan membahas tentang mahasiswa yang kesulitan ini ya, Pak, berbahasa Berbicara. argumentatif. Terus ada Ya, teori-teori berbicara. gitu. Itu Ya. apakah mahasiswanya juga bisa disebut disleksia ya, Pak? Ya, Begitu. mungkin disleksia itu maksudnya gagal dalam seleksi gitu maksudnya. Iya, ada kekurangan dalam membaca. Gini, jadi memang bisa saja seperti itu. Kalau mereka yang banyak membaca, itu memang bisa menunjukkan bukti-bukti. Tetapi penalaran dari bukti itu yang kemudian tidak bisa dilakukan. Karena seseorang dikatakan mampu berbicara argumentatif bukan hanya menampilkan bukti, tapi melakukan penalaran sehingga bukti-bukti itu bisa terhubung dengan baik dan juga bisa meyakinkan bahwa apa yang disampaikan itu benar. Gitu. Jadi ada 4 indikator untuk dikatakan itu. Ya, tadi kemampuan berbicara argumentatif rendah. Yang paling tinggi itu kemampuan membuat opini. Nah, dalam kemampuan membuat opini mahasiswa bagus nilainya 6, sekian. Tapi kemampuan menunjukkan bukti bisa jadi kalau tadi kemampuan menunjukkan bukti rendah 5,76 kalau nggak salah itu. Itu menunjukkan itu rendah. Lah itu kalau kemampuan menunjukkan bukti rendah itu kemungkinan kurang banyak membaca. Gitu. Tapi kemudian kemampuan melakukan penalaran itu 5,78. Nah, 5,78 ini juga mereka tidak bisa menghubungkan bukti-bukti itu. Maka dari itu seringkali orang yang seperti ini sebenarnya dia itu benar. Kalau dalam kasus hukum benar, tapi karena dia tidak bisa menjelaskan akhirnya jadi salah. Nah, itu bahayanya orang yang demikian itu seperti itu. Maka ya perlu didampingi oleh
pengacara, penasihat hukum. Karena dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dia pikirkan, walaupun itu benar, tidak bisa, maka harus dibantu orang lain, yaitu penasihat hukum atau pengacara. Jadi memang ada kemungkinan seperti itu, betul, Mbak. Tapi masalahnya itu bukan satu-satu indikator, melainkan hanya salah satu indikator. Gitu ya, Mbak Pramudia. Iya, Pak. Oke, ada lagi? Iya, Pak. Oke. Baik. Kalau ada lagi silahkan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan yang penelitian kualitatif. Jadi latar belakang atau ini etalase penelitian itu terletak pada latar belakang. Penting apa tidak penelitian itu untuk dilakukan. Nah, ini bagaimana yang kualitatif? Coba contoh kualitatif. Penelitian Oh ya, ada sekalian, sudah mengisi presensi sudah diedarkan, sudah belum? Sudah, Prof. Ya, itu sudah, dan itu diklik 3 kali ya, tanggal 26, 27, 28, karena memang ini materi untuk 3 kali pertemuan, itu agak dipadatkan ini ya. Nanti kalau kurang jelas bisa chatting saya, boleh dicatat nomor handphone saya, boleh tanya. 0821 3679 6722. Boleh nanti ditanyakan lewat chatting saya. Kalau sini nggak sempat bertanya ya lewat chat HP nanti. Oke, ini yang penelitian kualitatif. Sudah kelihatan ini yang tampak di monitor Anda, strategi tutor penguatan pendidikan karakter. Sudah, Pak. Ya, dalam Pelajaran Bahasa Indonesia pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di Banyumas. Jadi ini strategi tutor, saya mendeskripsikan strategi tutor penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pertanyaannya, mengapa saya tertarik strategi tutor PPK, penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Mengapa kok seperti itu? Nah, ini harus terjawab di dalam latar belakang masalah. Nah, ini latar belakangnya. Hasil penelitian, jadi latar belakang itu memang lebih baik didahului dengan sebelum masuk ke peristiwa dan fenomena, itu didahului dengan hasil penelitian. Nah, ini hasil pemantauan ini ya, hasil penelitian yang adalah di wilayah Banyumas. Kenapa kok Banyumas? Ya, sebab judul saya tadi, nah, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di Banyumas. Maka ya ini peristiwa fenomenanya atau penelitian yang dilakukan di Banyumas. Hasil penelitian yang dilakukan di wilayah Banyumas menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan karakter di kalangan pelajar remaja. Nah, pelajar remaja itu kira-kira ya SMA, SMK, kalau SMP masih belum pelajar dia, tapi ya masih belum terkategori remaja. Nah, remaja ya pelajar remaja ya bisa SMA, SMK atau mahasiswa. Nah, ini hasil pemantauan Komisi Perlindungan Anak tahun 2015. Telah terjadi penurunan nilai karakter dengan banyak kasus. Ini masih umum. Khusus antara lain narkoba, tawuran pelajar, seks bebas di kalangan remaja. Ini pemantauan komisi. Penelitian Irvangi, perilaku siswa remaja di Banyumas banyak yang berkarakter negatif.
penelitian Nugroho bahwa Pengadilan Agama Purwokerto Banyumas banyak dimintai dispensasi pasangan nikah usia dini karena hamil di luar nikah. Ini karakter negatif bisa narkoba, bisa tawuran pelajar itu ya. Nah, ini hasil penelitian Nugroho itu bahwa Pengadilan Agama Purwokerto. Ini ada hasil penelitian ini. Penelitian Zazuli. Di Banyumas telah terjadi peningkatan jumlah remaja yang menyalahgunakan narkoba. Ya. Brilianti bahwa berdasarkan tes urin yang dilakukan oleh BNN Banyumas seluruh sekolah menengah Banyumas ada 18 pelajar yang terlibat dalam penggunaan narkoba. Walaupun jumlah ini mungkin sedikit dibanding jumlah pelajar seluruh Banyumas. Gitu. Tapi toh tetap masih ada. Penelitian Basri menyebutkan bahwa tawuran pelajar di Banyumas telah menjadi tradisi yang mengakar di kalangan pelajar SMA dan SMK. Kemudian penelitian Adiningrum menyebutkan bahwa di sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Banyumas tidak terdapat pelanggaran 52 tata tertib di tahun 2016 dan 95 di tahun 2017 meningkat yang berakibat pada terjadinya tawuran pelajar. Banyak pelanggaran tata tertib sekolah yang berakibat tawuran pelajar. Nah, berbagai hasil riset tersebut sangat tidak sesuai dengan amanat Permendikbud nomor 20 tahun 2018 dan Perpres nomor 87 tahun 2017 yang menyebutkan bahwa penguatan pendidikan karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan. Ini gap-nya tadi. Gitu ya. Jadi ada gap. Harusnya itu pelajar yang tidak terlibat narkoba. Harusnya pelajar yang tidak seks bebas. Harusnya pelajar yang tidak tawuran. Harusnya begitu. Karena mereka orang pelajar kan orang yang serba tahu pendidikan, mestinya kan tidak melakukan hal-hal yang negatif. Nah, oleh karena itu, karena ini gap-nya seperti ini, perlu dilakukan kajian apakah pembelajaran selain mata pelajaran agama juga melakukan penguatan pendidikan karakter. Karena selama ini pendidikan karakter itu hanya dibebankan kepada guru agama. Seakan-akan guru bahasa Indonesia, guru matematika, guru IPA itu tidak punya beban untuk melakukan penguatan pendidikan karakter. Nah, kalau demikian adanya ya benar saja kalau siswanya itu banyak punya sikap negatif untuk karakter. Nah, mata pelajaran selain agama yang sangat potensial untuk digunakan sebagai media penguatan pendidikan karakter adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Mengapa? Sebab mata pelajaran ini banyak menyajikan berbagai cerita sastra yang sangat syarat dengan cerita penguatan pendidikan karakter. Gitu. Misalnya ada cerita Malin Kundang, itu terus ada cerita Siti Nurbaya, dan sekarang banyak cerita-cerita profetik itu ya sangat memperkuat karakter. Itu seperti, dan itu hanya mungkin dilakukan pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Kalau matematika agak susah menghubungkan dengan cerita karakter. Maka dari itu guru bahasa Indonesia hendaknya yang punya cerita-cerita yang bisa disisipkan ketika guru bahasa Indonesia itu mengajarkan bahasa Indonesia. Seperti ini ya, bisa disisipkan cerita seekor semut yang membawa setitik air dengan maksud untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim, itu kan cerita karakter. Dan ketika ditanya malaikat, apa mungkin setitik air yang kau bawa itu bisa memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim? Terus semut jawab, ya tidak mungkin. Tapi paling tidak saya ingin menunjukkan kepada Allah bahwa saya berpihak kepada kebenaran. Saya berpihak kepada Allah dan saya berpihak kepada Nabi Ibrahim. Saya tidak setuju. Saya tidak mendukung orang-orang kafir yang membakar Nabi Ibrahim. Nah, itu kan cerita karakter. Jadi walaupun sekecil apapun yang kita lakukan, asal itu niatnya, itu masih lebih baik gitu ya, daripada kita tidak melakukan yang baik.
Nah, itu gap normatifnya itu. Ini bertentangan. Jadi kenyataan-kenyataan tadi bertentangan dengan Permendikbud nomor 20 dan Perpres nomor 87. Nah, efektivitasnya gimana atau pendidikan karakter itu? Pendidikan karakter itu akan selama ini kan mungkin ada pendidikan karakter ya, tapi pendidikan karakter itu kelihatannya belum belum memadukan 3 hal. Nah, pendidikan karakter mungkin masih sebatas omongan. Tapi yang ngomong itu sendiri belum melakukan apa yang diomongkan. Nah, ini juga celaka itu nanti. Seorang guru menasihati supaya dia sebagai siswanya santun, siswanya baik, suka menolong, tapi gurunya sendiri tidak pernah santun, tidak pernah menolong. Nah, bagaimana agar pendidikan karakter itu efektif? Pendidikan karakter akan sangat efektif jika satu, ada kesesuaian antara tuturan seseorang dengan tindakannya. Dalam bahasa Jawa sembodo. Di dalam pragmatik hal demikian ini disebut tindak tutur. Jadi ada kesesuaian antara tuturan dengan tindakan. Itu dalam pragmatik disebut tindak tutur. Nah, dalam pragmatik teorinya sih cuma sebutkan misalnya mau minum apa gitu ya dalam buku pragmatik. Tapi ketika nawari minum itu dia sambil berdiri dan hendak mengambilkan minum. Itu lebih bagus daripada nawari mau minum apa tapi yang menawarnya sambil duduk santai itu ya. Seakan-akan tidak serius untuk menawari minum. Gitu. Kemudian yang kedua, setiap interaksi menggunakan kepekaan emosi. Yakni dapat memahami makna yang tersurat dan makna yang tersirat. Nah, memahami makna yang tersirat ini dalam bahasa Jawa disebut tanggap insasmito. Di dalam pragmatik, hal demikian ini disebut implikator. Itu sudah sekalian mengenal pragmatik. Jadi misalnya begini, suatu saat seorang ibu rumah tangga atau Anda bercerita kepada pasangan Anda, atau Mas, atau Kak, atau Ya, atau Pah gitu ya. Ini tadi saya dapat tugas mata kuliah penelitian pendidikan nih. Saya harus mencari buku agak susah ini. Anda hanya membuat kalimat berita bahwa Anda mendapat tugas dari mata kuliah penelitian pendidikan. Nah, kalau orang yang mendengarkan kalimat Anda itu tanggap insas, peka perasaannya, dia akan langsung menyaut, oh, coba nanti tak bantu mencari ya. Mungkin ada di rumah saya. Kalau nggak ada, tak carikan di tempat lain. Kelihatannya teman saya ada. Ini namanya tanggap insasmito. Tapi kalau dia tidak memiliki kepekaan emosi ketika mendengar kalimat berita, oh saya dapat tugas ini, bukunya susah. Paling hanya menjawab, oh gitu ya. Terus nanti paling ngelelek dosen. Yo dosen kan memang senengannya main tugas terus. Nah itu akhirnya seperti itu. Itu tidak tanggap insasmito. Nah terus lagi gini, ada seorang laki-laki yang sedang duduk di bis, ya bis dalam perjalanan itu. Kemudian ada seorang nenek yang berdiri. Kalau dia punya kepekaan emosi, mestinya dia memberikan tempat duduknya kepada nenek yang sedang berdiri itu. Itu berarti dia memiliki tanggap insasmito. Gitu ya. Dia bisa memahami mana yang tersirat. Pernah terjadi cerita seperti ini. Seorang laki-laki mendekati wanita kerajaan. Terus ketika sudah sampai di rumah wanita kerajaan itu, wanita keraton itu, dia disuguhi minuman. Nah, ternyata sang wanita itu melihat nanti dia di situ ada minuman dan ada sendok untuk mengaduk. Kalau sampai dia nanti mengambil sendok dan mengaduk minuman itu, baru diminum, berarti jelas orang ini hanya mau manisnya, tapi tidak mau pahitnya. Ini kan mana implikator. Tapi kalau dia tidak mengaduk minuman itu dulu, tapi langsung meminum, nah berarti dia siap menanggung risiko apapun dari minuman itu. Entah manis, entah pahit, dia siap meminum. Itu namanya tanggap insasmito. Dan itu dalam pragmatik disebut implikator.
Nah, kemudian yang ketiga, interaksi itu digunakan harus dengan strategi tertentu atau yang tepat. Dalam bahasa Jawa disebut bener tur pener. Di dalam pragmatik, hal demikian disebut strategi tutur. Contoh begini, suatu saat Anda melihat ada anak laki-laki di pinggir jalan sedang mabuk-mabukan. Anda maksudnya mengingatkan, apalagi dengan ayat Al-Quran, amar ma'ruf, nahi mungkar. Anda langsung menegur laki-laki yang sedang mabuk-mabukan itu, jangan kau mabuk itu, minuman keras itu haram itu, nanti kamu bisa berdosa. Anda tidak dibandem botol, sudah beruntung. Nah, berarti cara penyampaian kebenaran itu yang tidak benar, tidak tepat. Benar yang Anda sampaikan, bahwa mabuk-mabukan itu jelek, berdosa, menyebabkan kerusakan jiwa dan fisik kita, itu betul. Tapi cara menyampaikannya seperti itu menjadi salah. Menjadi tidak benar, tidak tepat. Saya pernah punya pengalaman ketika melatih calon kepala sekolah. Itu ada seorang kepala sekolah yang memiliki murid SD, itu ini nakal sekali. Sampai diingatkan berkali-kali sampai korwil atau dulu kakancam ya, dulu belum ada korwil satu. Dulu kakancam sampai menegur dan sebagainya itu tetap sampai akhirnya diputuskan untuk dikeluarkan dari sekolah. Dan rapat dengan wali murid, dengan wali kelas, guru, kepala sekolah dan Porcam, mereka kepala penilik sekolah dan penilik sekolah. Tapi wanita kepala sekolah itu melarang. Coba akan saya bina dulu selama 1 tahun ke depan, nanti saya bina. Nah, dalam membina itu ternyata dia hanya tidak pernah memberi nasihat. Tapi anak itu dipanggil, ditanya, udah makan belum? Belum, Pak. Udah, ini Bapak punya makanan nih, silahkan dimakan dulu. Udah, hanya itu. Tidak pernah. Terus lain hari dipanggil lagi. Kamu udah sarapan belum tadi? Sudah, Pak. Oh ya sudah, ini Bapak punya jajan ini barangkali mau. Jadi dipanggil itu bukan untuk dinasihati tidak, tapi untuk diberi makanan atau mungkin diberi jajan atau snack atau apa. Nah itu ternyata selama 1 semester anak itu bisa berubah sikap. Nah ternyata disimpulkan bahwa anak ini sudah bosan dengan nasihat. Kebanyakan nasihat kan, kamu tidak boleh begini, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu tidak boleh begitu. Nah seperti itu. Tapi kasih sayangnya kurang. Nah itu menyebabkan benar tapi tidak benar. Gitu ya. Nah, oleh karena itu dari ini terus kemudian muncul masalah bagaimana representasi tindak tutur untuk penguatan karakter. Bagaimana representasi implikator, bagaimana representasi strategi tutur. Ini saya sampaikan di sini aja. Jadi intinya tadi sebagai etalase penelitian, mengapa saya tertarik dengan topik ini? Topik strategi tutur penguatan karakter. Mengapa? Sebab saya membaca hasil penelitian pendidikan karakter untuk anak SMA itu kurang. Pertama itu. Kedua, saya menemukan fenomena itu dari hasil penelitian juga bahwa di Banyumas banyak terjadi pemerosotan atau penurunan karakter. Nah, oleh karena itu, saya meneliti apakah dalam pembelajaran itu guru hanya terbatas menyampaikan materi pelajaran atau mereka juga menyisipkan penguatan karakter. Kalau guru ketika mengajar hanya terbatas pada penyampaian materi pembelajaran, ini sudah bahaya. Jadi seorang guru ketika mengajar, apalagi guru bahasa Indonesia, ketika mengajar imbuhan kan, itu harus bisa menyisipkan cerita karakter dan menemukan apa manfaat imbuhan kan. Gitu. Kalau mengajarkan sastra mungkin penguatan karakternya agak banyak, tapi kalau mengajarkan tata bahasa ini yang harus pinter-pinter menyisipkan cerita-cerita tentang karakter itu. Oke, itu sekalian. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk landasan dari ini. Nah, kemudian metode penelitian, kalau metode penelitian tidak membahayakan yang kuantitatif.
tempat yang dipilih ini ya. Tempat dipilih untuk mendapatkan data penelitiannya adalah Kabupaten Banyumas dengan ibu kota Kabupaten Purwokerto. Kabupaten ini dipilih sebagai lokasi penelitian sebab secara kebetulan munculnya fenomena ini pada Kabupaten Banyumas. Populasi penelitian ini ada 14 sekolah negeri di Kabupaten Banyumas. Sampel penelitian ini ada 6 sekolah, yaitu SMA Negeri 1 Purwokerto, SMK Negeri 1 Purwokerto, SMA Negeri 1 Banyumas, SMK Negeri 1 Banyumas, SMA Negeri Rawalo, dan SMK Negeri Bantarsari. Itu populasi. Jadi dari 14 sekolah negeri. Kenapa kok diambil negeri saja, kok tidak swasta sekalian? Nah, biasanya yang jadi indikator atau tolok ukur itu adalah sekolah negeri dulu. Nah, nanti untuk penelitian berikutnya baru dia swastanya bagaimana. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Apa maksudnya deskriptif kualitatif? Deskriptif dilakukan dengan cara menguraikan bentuk-bentuk penguatan karakter yang terdapat dalam tuturan. Jadi tuturan guru ketika mengajar, ada nggak penguatan karakternya? Gitu. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan memberikan interpretasi berbagai penguatan karakter yang muncul dari suatu tuturan. Itu. Jadi dari tuturan itu saya tafsirkan apakah itu ada penguatan karakternya atau tidak. Misalnya gini, ketika masuk guru mengucapkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu sebenarnya ada penguatan karakter, yaitu membiasakan memberikan salam. Kemudian guru mempresensi. Kadang-kala guru juga salah dalam memberikan mengabsensi. Jadi kalau mengabsensi berarti memanggil yang tidak masuk, padahal yang dipanggil adalah yang masuk. Nah ini tadi berarti tidak sembodo antara tuturan dengan tindakan tidak sama gitu ya. Jadi melakukan kesalahan padahal guru bahasa Indonesia berusaha bahasa sebaik mungkin ya, ada kesalahan 1-2 itu ya wajar karena masih manusia. Data sumber data penelitian ini tuturan guru dan siswa, teknik penyediaan data, teknik meneliti mengamati proses pembelajaran dengan dibantu alat perekam video. Analisis data berdasarkan kontennya atau isinya. Nah, ini hasil penelitian. Oke, ada sekalian. Sampai sini barangkali ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Barangkali ini bisa menambah wawasan Anda nanti melakukan penelitian untuk tesisnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya mau tanya, Oke. Pak. Saya Oke, lagi. silakan. Oke, silakan. Ya, untuk benar. Ya, poinnya. Untuk itu, Pak, yang tadi apa? Teori tentang pendidikan karakter yang ada 3 tadi itu loh, Pak. Oh ya, sebentar. Iya. Ya. Oh ya, ada 3. Ya, oke, gimana? Itu mohon maaf sebelumnya itu apakah teori Bapak sendiri? Yang tadi ada Iya. ini, efektivitas ini. Nah, iya. Penguatan pendidikan karakter itu Ya. teori dari Bapak nggih? Ya, ini dari saya sendiri. Oh Jadi iya. saya kaitkan antara teori pragmatik dengan teori dalam bahasa Jawa. Oh iya, Jadi baik. bahasa Jawa itu sudah lengkap sebenarnya. Iya, soalnya izin Sembodo, saran sedikit ya, Pak. ya gimana? Jadi waktu itu tuh Gimana? pernah di kelas apa namanya ada mata kuliah yang kita tuh presentasi terus kita tuh mau pakai teori tentang pendidikan karakter gitu. Nah, kita tuh bingung mau pakai teorinya siapa gitu, terus mau disambungkan dengan apa gitu. Soalnya waktu disambungkan ke sosiologi ternyata juga kurang gitu. Gitu. Jadi dapat dapat ilmu ini saya sangat berterima kasih sekali, Bapak. Oke. Jadi gini ya sekalian, bagus sekali ini pertanyaannya. Seringkali mahasiswa itu kesulitan teori. Sekarang dipahami dulu teori itu apa. Gitu ya. Teori itu apa? Coba Mbak siapa yang bertanya? Menurut Anda yang Anda ketahui teori itu apa? Mbak, siapa tadi? Mbak Pramudia ya? Atau yang lain mungkin? Apa teori?
teori itu selama ini dipahami adalah sesuatu yang dikutip dari buku atau artikel jurnal. Gitu. Terus apakah teori yang dikutip dari sebuah buku itu pasti benar? Menurut Eko Suroso, wah gitu. Apakah kalau sudah menurut Eko Suroso itu pasti benar? Ini yang kita perlu penalaran di sini nih. Toh buku ditulis satu orang atau dua, kecuali buku yang ditulis tim. Seperti Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, tim itu menjadi bahan rujukan yang resmi. Itu. Jadi kayak kaidah itu. Nah, selama ini mahasiswa cenderung tidak berani mengemukakan pendapat sendiri karena pendapat sendiri itu juga dianggap dirinya yang dianggap olehnya itu tidak benar. Gitu. Nah, ini kesalahan dalam memahami teori. Apalagi ada yang mengatakan gini, emang Anda itu sudah profesor atau belum kok mengungkapkan teori itu? Gitu ya. Nah, kalau ada yang bertanya gitu, dijawab juga. Apakah Einstein, kemudian Volt, kemudian Fahrenheit, kemudian Celsius, itu ada yang sarjana? Ya? Sarjana aja tidak. Socrates, Plato, itu sarjana aja tidak. Toh mereka menghasilkan teori. Dan teorinya dipakai sampai sekarang. Maka dari itu kita tidak usah terlalu bersikeras bahwa apa yang ditulis dalam buku itu kebenaran mutlak. Tetap tadi argumentasi itu tetap harus dilakukan penalaran. Kemudian yang ketiga, yang pertama kan beropini tadi, yang kedua memberikan bukti lah, yang ketiga ini melakukan penalaran. Dari bukti-bukti itu jangan penalaran, nyambung enggak? Maka walaupun itu pendapat si A, pendapat si B, profesor, dokter, siapapun, kalau itu nggak nyambung dengan opini Anda, dengan pendapat Anda, jangan dipakai. Kalau nggak ada punya pendapat sendiri, silakan kemukakan. Kesempatan untuk menguji apakah bukan pendapatan ya, untuk menguji apakah pendapat Anda yang tidak ada dukungannya ini bisa diterima publik atau tidak. Kesempatan. Kemukakan opini Anda. Itu udah sekalian ya. Jadi dalam hal ini ya memang konvensi kita untuk karya ilmiah itu paling nggak ada referensi. Ingat, itu namanya referensi. Sekedar rujukan, bukan kebenaran mutlak. Gitu ya. Kebenaran mutlak bagi umat beragama adalah kitab suci masing-masing. Kalau kita Islam ya berarti memang Al-Quran itu kebenaran mutlak. Nah, kalau Anda bisa mengambil referensi dari Al-Quran malah baguslah. Itu dihubungkan. Tapi kemudian pendapat orang lain, seperti tadi hasil riset dikumpulkan itu hanya sekedar referensi. Oh iya, ada orang yang mengatakan bahwa di Banyumas terjadi degradasi karakter. Hasil penelitian A, penelitian B, penelitian C, itu kan sekedar pendapat. Itu aja. Gitu ya. Oke, gitu Mbak Pramudia. Iya, Bisa Pak. dipahami Terima kasih penjelasan banyak saya? atas jawabannya. Oke. Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup sekian karena nanti masih ada kuliah kedua. Sebenarnya kuliah kedua itu jam 9.10 menit ya. Tapi ini kita mulur 7 menit ya. Semoga nanti Pak Kuntoro ini tidak apa-apa, nanti saya hubunginya. Untuk Anda, presensi sudah mengisi semua dan sekalian? Sudah, Pak. Ini Jadi itu selanjutnya ada, foto bersama, nggih. ya foto bersama guys. Tolong untuk on kamera, biar Iya. saya foto ya. On cam dulu ya, teman-teman. Oke, on cam dulu, ya, on cam. Aku on cam gimana nanti? 3, ya on cam dulu. Oke, nah. Jadi aja Mbak berdua di sini. Apa kamu di sini? Yang Pramudia di Asia. Ya. Oke, on cam semua, on cam ya. Baik. Sudah siap semua? Oke. 3, 2, 1.
Oh, lagi ada, itu baru muncul. Lagi, 3, Iya. 2, 1. Oke, udah nggak ada yang 1, muncul lagi. Baik, 2, 3. Ya. Sudah? Oke, oke. Baik, terima kasih Pak Dipa. Ini nanti Terima kasih, langsung Bopo. masuk. Oke, langsung masuk Zoom Nggih, yang kedua nggih. gitu sekalian. Langsung kemawon, Bu. Nggih. Terus itu sudah sekalian Boten lain tuh ngekliknya tadi. tautannya benten nggih. Heeh, tautannya beda. Oh, ngapunten Bopo niki karena demi kepentingan perekaman karena filenya nanti mau disendirikan. Jadi Nggih. tautannya untuk sesi 2 dan 3 itu kadosipun benten. Ya, sama. Beda kok sama. Nggih, beda. Nggih. Ya, Terus ya. para mahasiswa tadi ngeklik di bawah kan ada 26, 27, 28 itu diklik semua ya. Sudah apa belum tadi itu ya? Jangan sampai. Sudah, Pak. Sampun, sampun. Baik, kalau sudah saya kira gitu aja. Terima kasih Pak Nggih. Dipo. Matur nuwun, Terima Bopo. kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, Nggih, matur nuwun, sama-sama. Bopo. Masya Allah bermanfaat sekali.